Provinsi Jawa Barat di Indonesia merupakan provinsi dengan aset pariwisata yang begitu banyak, seperti wisata bahari, wisata etnik, wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata kota, wisata sosial, wisata alternatif, dan sebagainya yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata besar adalah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki banyak destinasi wisata yang berpotensi cukup besar untuk menarik minat wisatawan. Di Kabupaten Cirebon terdapat sejumlah objek wisata, dimulai dari wisata belanja, wisata religi, wisata alam, dan juga ciri khas budaya Cirebon. Terkhusus untuk budaya, Cirebon sudah menjadi kota pusaka memiliki banyak peninggalan budaya yang menjadi modal bagi pengembangan pariwisata. Daerah Jamblang terletak di sebelah barat pusat kota Cirebon, yaitu 10 km dari kota Cirebon atau dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Jamblang berlokasi di wilayah strategis, sebab dilalui lintasan jalan utama nasional yang menjadi arus pertemuan dari wilayah Bandung dan Jakarta. Sejarah berdirinya Jamblang pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah sebagai Sultan pertama Cirebon. Wilayah ini menjadi benteng pertahanan paling barat negara Cirebon. Kita berkesempatan ikut jalan-jalan di Vihara Komplek Kota Tua Jamblang. Kita tadi keliling ya menggunakan beca, melihat bangunan-bangunan tua, peninggalan tentu peninggalan ratusan tahun silam ya, zamannya Laksamana Cheng Ho. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Selain itu, keberadaan Sungai Krian yang melintasi wilayah Jamblang pada tempo dulu, sungai berperan sebagai kawasan lalu lintas yang dapat dilayari perahu atau kapal ke arah pedalaman dari pelabuhan Cirebon. Ya, menurut keterangan warga tadi kita temui di Kelenteng ya, wilayah Jamblang, Kota Tua Jamblang. Katanya Sungai Jamblang ini memiliki sejarah berkaitan dengan turunnya Laksamana Cheng Ho dengan para saudagar dari Timur Tengah ya, dan ini adalah tempat berlabuhnya kapal perahu mereka untuk memasarkan barang dagangan di kawasan Cirebon. Sejarah juga mencatat bahwa sungai ini pernah dilalui oleh Laksamana Cheng Ho saat berlabuh ke Cirebon dan menyusuri hingga ke Jamblang untuk mendapatkan bahan utama pohon jati yang berkualitas di daerah ini. Jamblang mempunyai sejarah tersendiri yang merupakan bagian dari Cirebon tempo dulu, yang sampai sekarang masih kuat tertanam di dalam masyarakat Jamblang dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi saksi multi etnis yang hidup rukun dalam satu lokasi dari dahulu hingga saat ini. Keberadaan kelenteng kuno yang menurut cerita salah satu kayu utama berasal dari Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan Cirebon dan Kota Tua Pecinan yang eksotis.
Rumah ibadah gereja dan masjid menjadi saksi sejarah keharmonisan sosial budaya yang dapat dijumpai di lokasi tersebut. Beralih ke Siti Winangun, yang merupakan pedukuhan tertua dan telah ada sebelum adanya negara Kesultanan Cirebon berdiri. Daerah ini memiliki keistimewaan, penduduknya telah beratus-ratus tahun menjadi pengrajin gerabah hingga saat ini. Gerabah Siti Winangun bukan hanya sebuah benda, tapi juga bernilai sejarah dan budaya. Awalnya Dari awalnya dimuat dulu, terus dikasih karet, terus dikasih dami, terus dinyalak nang api, dinyalak nang api terus. Kalau udah putih debunya udah matang. Iya udah matang. Ciri-cirinya matang ya? Apa? Ciri-cirinya matang debunya putih. Terus ininya? Ya udah merah ininya. Namanya cobet, pot, bonsai, tungku, gentong pal. Udah. Mekarnya mau segitu. 3 macam. Jamblang juga telah dikenal sebagai salah satu kuliner khas Cirebon yang telah go nasional dengan sajian khas nasi jamblang. Jamblang, yes. Jamblang juga memiliki banyak warisan budaya kuliner lainnya, seperti tape bakung, geblok, olahan bandeng, dan kerajinan mainan dari bahan limbah seperti perahu otok-otok yang membuat kita bernostalgia di masa lalu. Wisatawan bisa menikmati sajian makanan khas daerah, juga membeli oleh-oleh produk turunan tape, seperti pai tape dan pancake bakung. Ada juga bawang goreng dengan aneka variasi. Unik, Ya? nggak kalah dari pai yang di Bali. Nah, itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Yang bedain dengan yang lainnya apa nih? Ya mungkin kalau dari sini rasanya kan di sini tengahnya tape ya Pak. Tape. Kalau yang biasa kan cuma tepung gitu biasa ya. Rasanya gimana rasanya? Enak. Pancake-nya juga Halus. Ini merupakan produk turunan dari tape ketan bakung lor. Itu bisa dibuat untuk puding dari tape. Kemudian juga tadi pancake dari tape. Kemudian juga pai dari tape, serta brownies dari tape. Jadi kita kerjasama dengan PT Astra mengadakan pelatihan dengan ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian dibentuklah semacam lembaga home industri. Mereka ibu-ibu diberdayakan untuk memproduksi dari produk tape itu menjadi lebih awet lagi. Bisa dijadikan sebagai puding, bisa dijadikan sebagai pie, dan juga bisa dijadikan sebagai brownies. Itu semua adalah produk turunan dari tape bakung lor. Ini kita kerjasama dengan PT Astra. Jadi kita tidak memakai pewarna buatan, tapi memakai pewarna dari alami, dari daun katuk. Ini juga banyak manfaatnya. Tentunya daun katuk ini kan bisa digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui ya, bisa menambah air susu. Apalagi kita ini kan di dalam tape prosesnya, jadi tentunya tape ini lebih sehat dan juga lebih enak. Itu Berapa varian ini Pak, pancake nih Pak?
Apanya? Pancake-nya berapa varian nih? Pancake-nya macam-macam. Jadi nanti kita bisa buat untuk puding tape seperti ini. Modelnya seperti ini puding tape. Kemudian juga untuk yang model puding jagung seperti ini. Ini puding jagung kalau ini. Kemudian juga puding dari semangka. Puding semangka namanya. Ini seperti ini. Tapi isinya tetap tape. Tapi ininya isinya tape. Jadi seperti itu. Semua serba tape Pak ya? Serba tape. Semua serba. Tarian daerah yang dimainkan oleh anak-anak dari Sanggar Nimayang Sari, Desa Bojong. Selamat berwisata ke Jamblang. Sebetulnya sih programnya itu adalah kita ingin agar seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang ini menjadi desa wisata, karena kami melihat bahwa masing-masing desa yang ada di Kecamatan Jamblang adanya punya potensi. Oleh karena itu kami pengen mewujudkan menjadi kawasan wisata terpadu. Potensinya apa aja Pak? Potensinya kalau kita lihat dari Desa Jamblang itu ada gedung-gedung tua, di situ ada kelenteng tua. Nah, terus kalau Siti Winangun ada gerabah, ada juga masjid tua, Al-Quran tua. Nah, terus kalau di Desa Wangunharja ada olahan ikan atau pindang itu kan. Kalau di Desa Bojong ada kulinernya seperti geblok, seperti kerupuk melarat. Terus kalau Bojong Lornya ada juga ada seni tarinya seperti bluk-bluk ceng atau topeng, sandiwara dan sebagainya. Terus di Desa Orimalang punya kawasan itu kan yang bisa diolah diwujudkan jadi agrowisata. Terus yang di Bakung, baik Bakung Kidul maupun Bakung Lor itu potensi ada tape ketan bakung, ada siwang itu kan, dan juga ada juga produk beras yang sudah terkenal, ada perusahaan jangkrik dan sebagainya. Kedepan seperti apa nih Pak? Kedepannya insya Allah bahwa masing-masing desa mudah-mudahan bisa mengangkat unggulannya dan bisa menjadi produk wisata atau destinasi wisata, sehingga bisa kita integrasikan menjadi kawasan wisata secara terpadu.